Malam Sobat Lisa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilhamdin. Nah, berhubung acara saya sudah selesai, yuk kita tanya-tanya. Di samping saya sudah hadir Ibu Rozaniawati selaku pembimbing dan pendamping kegiatan visa kemarin. Bu, saya tanya-tanya sebentar ya Bu. Boleh. Menurut apa perasaan Ibu setelah melihat murid-murid Ibu itu tampil di depan? Iya, terima kasih Ilham. Iya Ibu, sama-sama. Tentu saja bangga ya, dan ya bangga, senang gitu melihat anak-anak bimbingan Ibu bisa memperoleh penghargaan dalam satu kompetisi bisnis plan, perencanaan bisnis. Ternyata anak-anak Ibu walaupun belum menjalankan bisnis, tapi ide bisnisnya luar biasa gitu ya. Itu kebanggaan tersendiri. Nah. Bagaimana proses mahasiswa untuk mendapatkan Piala Silver itu, Bu? Kegiatan VCI ini memang cukup panjang dipersiapkan, mulai dari tahun lalu, tahun 2022. 2022 bulan Agustus gitu ya. Dimulai dari pembentukan usaha, kemudian perekrutan karyawan gitu ya, karyawan, dan penentuan siapa menjadi CEO, siapa menjadi COO. Kemudian bagian-bagian yang lainnya itu dilakukan oleh siswa tersebut di bawah bimbingan, tentu saja bimbingan guru ya. Pada saat memilih sebagai CEO itu kami guru-guru yang menentukan, mewawancara layak tidaknya dia menjadi CEO. Kemudian nanti CEO yang terpilih merekrut untuk menjadi bagian finance, bagian marketing, dan seterusnya. Berarti CEO ini ada seleksinya itu sendiri ya? Ada seleksi, betul, ada seleksi. Yang diseleksi apa? Tanggung jawab, kemudian kepemimpinan, gitu kan? Kalau punya jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab itu semuanya akan lancar, gitu, untuk membentuk membentuk teman-temannya, timnya, gitu ya, timnya. Nah, setelah terbentuk itu baru mereka mencari ide bisnis. Ide bisnisnya apa nih? Kira-kira yang inovatif. Produknya itu bukan sekedar membuat produk yang sudah ada. Misalkan bikin donat. Donat kan sudah banyak. Iya, ya kan? Sekali. Tapi inovatifnya apa? Perbedaannya dari donat yang lain. Iya, gitu kan. Paling kalau donat toppingnya gitu kan, itu masih biasa lah ya. Tapi ternyata anak-anak Ibu itu yang kemarin membuat produk yang betul-betul inovatif dan mengangkat budaya. Contohnya headset dengan mouse yang dipadukan dengan motif batik, gitu betul. Kan, dan bukan hanya sekedar mouse saja, bukan juga sekedar headset saja. Headsetnya punya kelebihan yang lain. Ada lagi koper yang biasanya ada resletingnya, ini tidak ada resleting, jadi cukup terhindar dari pencurian. Dan ada kodenya dengan touchscreen. Pakai sidik jari dong berarti. Itu kan inovatif ya. Banget. Itu ide-ide seperti itu muncul dari anak-anak, dari siswa itu sendiri. Berarti itu ide itu berarti per kelompok kan, berarti punya CEO sendiri tuh Bu. Iya. Nah, berarti per kelompok itu membicarakan idenya itu sendiri-sendiri. Disampaikan dalam, misalkan ya mungkin CEO-nya silahkan idenya mau membuat apa, munculkan semua ide. Nah, disepakatilah oleh tim itu. Kalau begitu ide ini yang saya pakai, yang kita terima.
digali lagi, diperdalam lagi. Berarti ada rapat di Jadi sebuah perusahaan atau company itu jalan sebagaimana sebuah perusahaan. Oh, berarti bener-bener kayak perusahaan ya? Betul, dibuat seperti itu. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Namanya CEO sebagai leader Harus bisa memimpin. harus bisa memutuskan, terutama memutuskan. Iya. Oh, kita putuskan produk yang dibuat adalah ini. Gitu. Kalau misalnya kan ada 10 orang misalnya. Nah, terus 5 orang ini milih misalnya keyboard. Nah, misalnya 2 orang ini milih mouse. Nah, sisanya itu milih yang lain. Nah, berarti ada situ ada voting sendiri atau ketua yang milih? Ya kesepakatan, kembali lagi kesepakatan dengan mencari apa kekurangan dan kelebihan dari produk itu. Kalau lebih banyak kelebihannya, ya diambil produk itu. Gitu. Sepakat semuanya. Jadi boleh juga CEO menentukan, oh saya melihat kelebihan dari produk ini lebih banyak dibandingkan dengan produk yang ini, gitu. Dan pemasarannya saya yakin produk ini akan lebih laku, gitu. Maka saya tentukan produk ini sebagai CEO boleh, gitu. Ya. Strategi Ibu sendiri dalam perlombaan VCI kemarin apa sih, Bu? Untuk strateginya ya banyak berlatih aja siswanya, diberi kesempatan untuk berlatih. VCI ini kan menggunakan jam pelajaran tertentu. Iya. Ya, kalau di pemasaran kebetulan jam pelajaran produktif pemasaran. Jam pelajaran ibu pergunakan untuk mengkhususkan tentang proyek ya, ibu katakan proyek VCI ini, gitu. Jadi dengan strategi itu setiap pelajaran ibu selalu yang dikerjakan adalah tentang VCI. Kalau kan itu tadi bilangnya jurusan pemasaran ya. Selain jurusan pemasaran itu yang kemarin ikut VCI itu apa sih? Jurusan ada apa jurusan aja? akuntansi. Jadi ada 4 perusahaan. Dari jurusan pemasaran 2 perusahaan, dari akuntansi 2 perusahaan. Makasih ya, Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Sekian wawancara yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.